Tapi kita memahami bahwa setiap apa yang terjadi itu Tuhan punya tujuan masing-masing. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran firman Tuhan lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan, pertolongan, penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah memelihara, menjaga, dan melindungi kami. Dalam segala aktivitas kami hari ini, kami boleh melewatinya. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Dan kembali kami datang kepadamu pada kesempatan ini, di mana kami ingin belajar firman Tuhan. Tuhan, kami tahu dan kami sadar kami terbatas. Tetapi kami memohon pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami lewat pembelajaran firman Tuhan ini. Sehingga kami semakin mengerti siapakah Engkau dan bagaimanakah kami hidup mempercayai Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga hamba-Mu yang akan mengajarkan firman-Mu kepada kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Jam pembelajaran firman Tuhan ini kami letakkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan mempelajari Injil Yohanes. Ya, pemahaman-pemahaman kita tentang siapakah Yesus dan bagaimanakah kita sebagai orang percaya atau yang mempelajari firman Tuhan ini semakin memahami siapakah Dia yang sebenarnya. Dan hari ini kita akan belajar di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-71. Saya baca kepada kita bagian kebenaran firman Tuhan ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Ya, demikian perikop yang kita coba pelajari pada sore hari ini dengan sebuah tema yang kita ambil di dalam
ayat yang ke-61. Ya, yaitu perkataan yang menggoncangkan iman. Ya, saya baca kepada kita ayat yang ke-61. Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Di dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah melihat ya, bagaimana Tuhan Yesus menguraikan atau menjelaskan tentang siapakah dirinya. Dan secara khusus kita melihat ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah roti yang hidup. Roti yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tentu apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini adalah sesuatu hal yang sangat memiliki makna yang begitu dalam, yang perlu difahami dengan baik, dan bukan hanya difahami dengan baik, tetapi harus juga diimani dengan benar. Sehingga dengan demikian, dari pemahaman yang benar, dengan mendalami dengan baik dan benar, dan mempercayai dengan benar, maka perkataan itu akan menguatkan. Tetapi bagaimana dengan sebaliknya? Jika apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang bahwa ia adalah roti hidup yang memberikan kehidupan, tetapi orang tidak akan mempercayainya. Orang tidak bisa mengerti atau orang tidak mau memahami hal itu dengan baik dan benar. Nah, itulah sebabnya bagian ini memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana pernyataan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu hal yang bagi mereka yang mendengar waktu itu adalah sebuah perkataan yang keras. Ya, sebuah kalimat yang sangat memberikan sebuah pemahaman, dan juga bukan hanya itu tapi menegur. Ya, tentu ada beberapa faktor yang kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Jadi berbicara tentang sebuah perkataan, maka kita bisa melihat perkataan itu adalah sesuatu hal yang dapat membangun. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan, memperkatakan sesuatu, maka kita perlu mengingat apakah perkataan itu adalah perkataan yang bisa membangun seseorang. Apakah perkataan kita itu adalah perkataan yang memberikan motivasi, ya, memberikan dorongan, ya, apalagi bagi mereka yang mungkin sedang ya, putus asa, kecewa, bersedih hati. Lalu perkataan-perkataan yang kita sampaikan adalah sebuah perkataan yang memberikan sebuah dorongan untuk menyemangati, ya, memberikan sebuah harapan-harapan kepada orang lain. Atau sebaliknya, ya, perkataan-perkataan yang kita sampaikan itu adalah perkataan-perkataan yang bukan membangun, justru merusak. Perkataan yang bukan memberikan motivasi, tetapi melemahkan semangat orang. Perkataan yang bukan memberikan dorongan untuk maju, tetapi membuat orang untuk bisa ya, mengundurkan diri dan tidak mampu untuk bisa meneruskan apa yang perlu atau yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, perkataan itu sangat memberikan dampak di dalam kehidupan orang lain. Oleh karena itu mari kita di dalam setiap perkataan-perkataan yang kita sampaikan perlu kita berhati-hati. Ya, perlu kita menyampaikan sebuah perkataan-perkataan yang dapat membangun motivasi orang, mendorong seseorang, atau sebaliknya perkataan yang kita sampaikan justru memberikan dampak yang negatif. Dan kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, ya, setelah Tuhan Yesus ya, menyampaikan perkataan-perkataannya atau menyampaikan pemaparan tentang siapakah dirinya,
Dan kalau kita perhatikan di sini sebenarnya perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang memberikan harapan, memberikan semangat, memberikan dorongan bagi orang-orang yang pada waktu itu mengikuti dia dan mendengarkan pengajaran-pengajaran apa yang ia sampaikan. Memberikan sebuah harapan kepada mereka. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon yang kita perhatikan di dalam ayat yang ditulis oleh Yohanes di sini, maka kita memperhatikan di sini bagaimana mereka ada yang akhirnya tidak mau meneruskan untuk mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus, di mana mereka mendengarkan, mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Yesus untuk seterusnya. Bahkan ketika mereka mendengar pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus, maka dijelaskan kepada kita sikap hati mereka, yaitu bersungut-sungut, mengomel, dan tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi inilah respon daripada murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus. Tentu sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika Tuhan memanggil kita, ada tujuan Tuhan kepada kita, yaitu agar kita bisa mengenal Dia lebih dalam. Tuhan memanggil kita di dalam sebuah persekutuan, dalam membangun sebuah relasi dengan Dia. Maka melalui panggilan itu, kita semakin mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Melalui satu hubungan yang begitu akrab, begitu dekat, kita bisa mengenal Dia, siapakah Dia yang sebenarnya. Dan bukan hanya mengenal Dia, tetapi kita juga bisa memberikan respon yang baik dan benar. Dalam arti di sini, apakah Tuhan yang telah memanggil kita, kita bisa memberikan sebuah penyembahan kepada Dia dengan baik dan benar, sebagai wujud bahwa kita mengenal Dia. Tuhan memanggil kita juga untuk bisa mendalami dan mengenal betapa besar kasih-Nya bagi kita, hidup di dalam kasih-Nya. Jadi itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Ya, barang siapa yang dipanggil menjadi murid-Nya, bukan hanya mereka mengerti tentang siapakah Dia, mengerti pengajaran-pengajarannya, memahami apa yang Ia sampaikan, tetapi yang lebih adalah bagaimana kita mengenal Dia lebih dalam dan kita memiliki hubungan persekutuan dengan Dia. Sehingga dengan demikian respon kita adalah respon yang positif dalam hidup ini, yaitu memberikan penyembahan kepada Dia, menikmati kasih-Nya dalam hidup ini. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak semua orang bisa memberikan respon tersebut. Kenapa? Ya, kalau kita perhatikan di dalam konteks yang diberikan kepada kita di sini, di mana di dalam ayat 60, ayat 61 memberikan kepada kita siapa saja yang mengikuti Yesus disebut murid-murid Yesus. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa ketika mereka mengikut Yesus, maka mereka disebut sebagai murid. Kenapa? Karena mereka sering dan selalu mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Tapi di sini dibedakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dua golongan murid Yesus itu seperti apa. Yang pertama, ada golongan murid yang sungguh-sungguh mengikut Dia. Sebaliknya, ada golongan murid yang hanya bersifat sementara,
tetapi tidak eksis atau tidak selamanya mengikut dia. Mungkin seperti apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Mereka mau mengikut Yesus itu didorong oleh karena motivasi. Hanya ingin menikmati berkat Tuhan. Hanya ingin menikmati ya, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Yang penting bagi mereka, saya diberkati. Tapi kalau dibalik semua itu atau kebalikan daripada kehidupan mendapatkan berkat, yaitu penuh dengan penderitaan, mungkin bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk mengikuti dia. Jadi gambaran diberikan kepada kita di sini. Siapakah murid yang sejati itu? Ya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini bisa saja menyatakan tentang diri kita juga. Apakah kita itu termasuk golongan murid yang sungguh-sungguh mengikut dia, atau hanya sebagai pengikut murid tetapi tidak untuk selamanya, karena kita mau percaya kepada dia hanya karena didorong oleh hal-hal yang lain. Ya. Jadi ketika ada perkataan Tuhan Yesus yang begitu keras ini, maka respon di sini adalah ada murid yang bersungut-sungut, dan akhirnya di dalam poin ayat 66, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya. Jadi disinilah memberikan kepada kita sebuah gambaran Bapak Ibu dan Saudara tentang murid-murid yang mengikuti Yesus. Ya. Jadi kalau dalam hal ini bukan hanya 12 muridnya, tetapi ada murid-murid yang lain. Tetapi yang terus senantiasa mengikuti dia adalah 12 orang. Walaupun dengan demikian, di dalam ke-12 orang pun ada yang benar-benar mengikuti, tapi ada juga yang akhirnya meninggalkan dia. Nah, dari perkataan Tuhan Yesus tadi, dari penjelasan tentang roti hidup, maka itu adalah sesuatu hal yang menggoncangkan iman mereka. Jadi jelas sekali ketika Tuhan Yesus memahami apa yang ada di dalam isi hati mereka, maka dia mengatakan, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Tentu dalam hal ini menggoncangkan ini bukan dalam pengertian yang positif, mendorong mereka untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mempercayai Tuhan. Tetapi menggoncangkan iman di sini artinya justru membuat mereka tidak lagi mengikuti dia. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, respon setiap orang ketika ia mendengarkan firman Tuhan. Maka kalau firman Tuhan itu adalah sifatnya membangun dirinya, maka seharusnya ia bisa menerima itu dengan penuh rasa syukur. Karena firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang diberitakan, itu membangun imannya semakin bertumbuh. Membangun imannya semakin mengenal akan Tuhan. Tetapi kalau orang di dalam ia mendengarkan firman Tuhan, justru imannya tidak dibangunkan, digoncangkan, maka itulah menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Benarkah orang tersebut pengikut Kristus yang sejati? Bagaimana mungkin firman Tuhan yang disampaikan itu hanya menggoncangkan iman dalam pengertian yang negatif tadi? Bagi kita seharusnya yang sudah percaya mengenal akan kasih Tuhan, maka firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang melegakan hati kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu meneguhkan iman kita, menguatkan kita, mendorong kita untuk semakin hari
semakin rindu akan firman Allah. Entah firman Allah itu sifatnya menegur kita, menasehati kita, dan memang itulah makna daripada firman Allah, yaitu menegur, menasehati, membangun kita, memperlengkapi kita, menumbuhkan iman kita. Jadi ini terletak daripada bagaimana kita meresponi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang setiap saat kita dengarkan. Ya, setiap hari Minggu kita dengarkan lewat khotbah-khotbah yang disampaikan. Apakah itu melegakan hati kita atau firman Tuhan yang kita dengarkan itu berlalu begitu saja. Ya, seperti angin yang lewat yang kita tidak tahu kemana arahnya dan tidak pernah membekas di hati kita. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan perkataan-perkataan ini, maka ia sangat sungguh terheran-heran terhadap mereka yang seharusnya mereka dikuatkan, ya, diberikan pengertian-pengertian untuk iman mereka semakin teguh dan mengenal Dia. Tetapi ini justru memberikan goncangan dalam iman mereka. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan hal yang selanjutnya tentang bagaimana kalau mereka memahami tentang Dia itu. Di mana di dalam ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia? Anak manusia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada. Bukankah itu semakin menggoncangkan iman mereka? Bukankah itu semakin membuat mereka bingung? Siapakah Yesus itu yang sebenarnya? Kenapa Ia bisa berkata bahwa aku adalah roti hidup? Aku adalah yang bisa memberikan kehidupan bagimu. Hal yang sedemikian saja bisa menggoncangkan iman mereka. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata, aku menyatakan siapakah diriku sebenarnya? Bahwa aku telah ada sebelum dunia ini dijadikan. Akulah yang menciptakan di dunia ini. Lewat firman-Kulah dunia ini berada. Bukankah itu semakin membuat mereka sulit memahami dan akhirnya mengundurkan diri untuk mengikuti Yesus? Inilah situasi yang terjadi. Namun di balik itu, Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada kita dari perkataan-perkataan seperti ini. Jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada. Ya, kalimat ini menjelaskan kepada kita tentang pra-eksistensi Yesus. Maksudnya apa? Keberadaan Yesus itu seperti apa? Jadi ketika mereka melihat Dia ada di tengah-tengah dunia ini, mereka melihat Ia lahir dari keluarga Yusuf dan Maria. Dan itulah yang mereka mengerti. Dia adalah manusia biasa. Tapi Tuhan Yesus kembali membuka wawasan pemikiran mereka, supaya mereka tidak hanya melihat Dia sebagai manusia biasa saja, tapi mereka melihat Dia bahwa Dia adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia. Ya. Jadi ketika Ia menyatakan bahwa melihat anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada. Di manakah tempat ini? Yaitu surga. Berarti Tuhan Yesus menjelaskan melalui ayat ini, aku ada sebelum dunia ini diciptakan. Surga itu adalah tempat kediamanku sebelumnya. Dan pada waktunya aku akan kembali ke situ. Aku akan kembali di mana aku berada sebelumnya. Dan kalau mereka melihat itu, bukankah sesuatu hal yang menggoncangkan mereka?
Karena sesuatu hal yang berbeda dari apa yang mereka fahami sebelumnya. Ya. Jadi Yesus memberikan sebuah penekanan di sini bahwa bagaimana keberadaannya, eksistensinya sebelumnya. Dan bukan hanya keberadaannya Bapak Ibu dan Saudara, tetapi kehidupannya sebelumnya seperti apa. Bahwa di dalam hal ini ia menikmati persekutuan yang tidak terpisah dengan Bapa. Ia selalu ada bersama dengan Bapa. Ia hidup di dalam persekutuan yang kekal dengan Bapanya. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu penegasan di sini bahwa kemuliaan yang telah ia miliki itu ada sebelum dunia ini diciptakan. Dan kemuliaan itu berbicara tentang sifat yang dimiliki oleh Allah sendiri, yang hanya ia miliki, yang melekat pada dirinya sendiri. Ya, kemuliaan, keagungan yang tidak bisa didapatkan di dalam dunia ini, tetapi hanya ia miliki ketika ia ada di dalam kekekalannya. Kemudian di dalam ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi dari kalimat-kalimat ini Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi ini memberikan penjelasan kepada kita tentang eksistensi Tuhan Yesus itu. Keberadaan Dia. Bahwa Ia ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Karena di dalam kalimat ayat 24 bagian yang terakhir, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bagaimana Yesus itu bisa dikasihi seandainya Ia baru ada pada zaman Ia hidup di tengah-tengah dunia ini? Ya, sesuatu hal yang mustahil. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku ada sebelumnya. Dan di dalam hal ini, kasih antara Bapa dengan aku telah terjadi. Dan bukan hanya itu, kemuliaanku juga telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemahaman ini, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah pengharapan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Di dalam ayat ini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi kalau begitu, ayat ini memberikan kepada kita sebuah jaminan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, maka ia akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Di mana? Dalam kemuliaan di surga. Nah, itu sebuah jaminan yang pasti yang diberikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan penegasan-penegasan ini. Dan itulah kenapa ia mengulang kembali. Ya. Supaya mereka, murid-murid yang mengikuti Dia pada waktu itu, mereka bukan hanya memahami Yesus secara jasmani saja, apa yang mereka lihat saat ini, tetapi mereka boleh memandang Yesus adalah Allah yang kekal. Ya, penegasan selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-63. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah
roh dan hidup. Kita menemukan sebuah frasa di sini atau sebuah kalimat, rohlah yang memberikan hidup. Roh yang memberikan hidup. Nah, di sini juga Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu pengertian yang lain dalam sisi memahami doktrin Allah Tritunggal. Bukankah kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Lalu siapakah Roh Kudus itu yang sebenarnya? Nah, dalam kalimat ini, dia memberikan kepada kita, rohlah yang memberi hidup. Bukankah Allah yang memberikan hidup? Iya. Allah itu adalah sumber kehidupan. Tetapi dalam kalimat Tuhan Yesus di sini, rohlah yang memberikan hidup. Berarti ada satu pribadi yang lain yang kita fahami di sini yang bisa memberikan hidup kepada umat manusia, yaitu roh. Dan ayat ini Bapak Ibu dan Saudara kemudian diperjelas lagi di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya baca kepada kita. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ada satu pribadi yang lain yang disebutkan di sini adalah roh. Dan roh di sini adalah juga memberikan kehidupan. Jadi sebuah perbandingan yang diberikan kepada kita di sini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa roh itu adalah sumber hidup, bisa memberikan hidup. Allah juga adalah yang memberikan hidup. Allah itu adalah roh. Tapi juga Tuhan Yesus pernah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Dia adalah sumber air hidup. Jadi dalam hal ini ada 3 pribadi yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah Bapa, Allah Anak yaitu Roh Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jadi pemahaman tentang doktrin Allah Tritunggal kemudian disampaikan lewat pernyataan Tuhan Yesus di dalam hal ini. Roh maksudnya Roh Kudus yang adalah sumber hidup, Yesus juga adalah sumber hidup itu sendiri. Kemudian Roh Kudus itu adalah sumber kebenaran, roh kebenaran. Dia yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada umat manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini memberikan kepada kita tentang fungsi daripada Roh Kudus itu. Roh Kudus itu memberikan pengajaran. Itulah sebabnya kenapa roh itu disebut sebuah pribadi. Tidak hanya sebuah perasaan semata. Bukan hanya sebuah kuasa semata. Tetapi satu pribadi yang bisa memberikan sebuah pengajaran. Dan bukan hanya itu, juga bisa mengingatkan. Hal ini juga sama dengan apa yang dimiliki oleh Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Penegasan-penegasan ayat firman Tuhan bahwa Yesus adalah sumber kebenaran, kemudian roh itu juga adalah sumber kebenaran. Jadi pemahaman-pemahaman di sini berikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara,
ya, khususnya di dalam memahami doktrin Allah Tritunggal. Kemudian Roh itu adalah penolong, penghibur, dan Yesus juga disebut sebagai seorang penolong bagi kita. Jadi dalam pemahaman yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka pada waktu itu, ya, walaupun itu sesuatu hal yang sulit bagi mereka, tetapi Tuhan Yesus ingin membuka wawasan mereka, membuka pengertian mereka, supaya mereka bisa mengenal, ya, siapakah Dia yang sebenarnya. Supaya mereka bisa tidak memiliki pengertian yang keliru ketika mereka melihat Yesus dan segala apa yang dikerjakannya, apa yang Ia perbuat. Namun seperti orang-orang pada zaman dahulu, demikian juga orang pada zaman sekarang ini. Semakin dibukakan pengertian mereka tentang Yesus, tetapi banyak orang juga yang akhirnya dibutakan pengertian mereka. Justru mereka semakin tidak menerima pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Sulit bagi mereka untuk memahami. Jadi dalam hal ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus, maka kita bisa menggolongkan 3 sikap orang di dalam menanggapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan. 3 macam orang di dalam mereka mengerti dan menerima, mendengar firman Allah. Yang pertama, golongan yang kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan kalaupun ada hari-hari ini orang-orang seperti itu bukan hal yang asing lagi bagi kita. Karena sejak dahulu pada zaman Tuhan Yesus, ada juga mereka-mereka yang akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tentu apa alasannya Bapak, Ibu, dan Saudara? Perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka itu adalah sebuah perkataan yang keras. Sulit difahami dalam pemahaman-pemahaman mereka. Karena sifatnya menasehati, menegur terhadap apa yang mereka pikirkan. Tuhan Yesus menegur mereka. Dan itu mereka tidak mau menerima hal ini. Itulah sebabnya ketika mereka meresponi itu, mereka berkata, perkataan ini keras. Sulit untuk kita terima. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyatakan itu, maka hati mereka sudah tertutup dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka tidak mampu untuk menerima perkataan ini dalam hati mereka. Apalagi menghidupi perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Sesuatu hal yang tidak bisa mereka terima. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan-perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus itu bukan sebuah perkataan yang perlu pendalaman teologi yang begitu dalam. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebenarnya di sini adalah sebuah perkataan-perkataan yang dia gunakan, sebuah analogi yang dia gunakan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Tetapi oleh karena pikiran mereka telah dibutakan, pemahaman mereka telah tertutup, apalagi ketika mereka melihat bahwa tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu hal yang benar. Terjadi sesuatu hal yang pertentangan dalam pemahaman mereka. Ya. Jadi akhirnya di dalam hal ini mereka tidak dapat menerima perkataan itu, baik di dalam hati mereka. Ya, perkataan ini dikatakan sesuatu hal yang memiliki makna yang ofensif. Ya. Pertentangan. Kenapa pertentangan? Karena yang dikatakan oleh Yesus tidak sesuai dengan kebenaran yang mereka pegang selama ini. Kita tahu di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita tentang Mesias. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang
kedatangan seorang Mesias. Tapi apa yang mereka perhatikan di sini? Ketika mereka melihat Yesus datang di tengah-tengah manusia itu dengan keberadaannya sejak awal. Keberadaannya itu adalah miskin, lahir di kandang domba, bukan sebuah istana. Dia hidup di dalam kehidupan masyarakat umum. Sesuatu hal yang bagi mereka sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan tentang seorang Mesias. Mungkin bayangan mereka pada saat itu Mesias itu adalah seorang yang gagah berani, yang hebat, yang bisa memberikan sebuah otoritas kekuasaan untuk melawan pemerintahan Romawi dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka melihat Yesus hidup di dalam kesederhanaannya, dalam kehidupan sehari-harinya ia bergaul dengan orang-orang yang berdosa dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berkata, aku adalah sumber hidup. Aku adalah roti hidup. Aku ada sebelum Abraham ada. Lewat akulah dunia ini dijadikan. Maka itu sesuatu hal yang tidak masuk akal mereka. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Itulah sebabnya mereka memberikan sebuah perlawanan di sini. Namun perlawanan yang mereka lakukan di sini Bapak, Ibu dan Saudara, bukan dengan pedang dan lain sebagainya. Tapi perlawanan yang mereka berikan di sini adalah dalam hati mereka bersungut-sungut, ngomel, tidak terima, dan akhirnya mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Jadi ada banyak juga dalam kehidupan zaman sekarang ini. Orang akhirnya meninggalkan Yesus. Tidak lagi percaya kepada Dia. Tentu berbagai faktor yang terjadi Bapak, Ibu dan Saudara. Ini memberikan kepada kita bagaimana firman Tuhan itu bersifat menegur, menasihati. Tetapi ketika orang mendengar itu, kadang-kadang ia mengalami ketersinggungan dalam hati mereka. Kenapa mereka tersinggung? Bukan karena mereka tidak mengerti membaca Alkitab. Bukan karena mereka tidak memahami apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Tetapi mungkin firman Tuhan yang disampaikan itu sifatnya mengoreksi hati mereka. Mengoreksi perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena mereka tidak mau menerima itu, akhirnya apa? Tidak mau percaya, tidak mau mengikut Dia. Timbul sungut-sungut di dalam hati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan-perkataan yang menggoncangkan iman kita. Firman Allah yang sering kita dengar, seharusnya kita perlu meresponi itu dengan baik dan benar. Meresponi itu dengan positif. Bukan timbul ketidaksukaan dalam hati kita, sungut-sungut di dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita tidak bisa terberkati lewat firman Allah itu. Justru kita mau dan akhirnya meninggalkan dan tidak mau mengikut Tuhan. Jadi ada banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Oleh karena firman Tuhan yang disampaikan begitu keras, akhirnya meninggalkan kebenaran-kebenaran itu. Tidak mau untuk dikoreksi. Kalau demikian Bapak, Ibu dan Saudara, sungguh kasihan hidup kita. Malang hidup kita. Karena kita tidak mau diluruskan dari konsep pemikiran kita yang keliru. Nah, inilah yang terjadi dengan mereka pada waktu itu. Pemahaman mereka tentang Mesias berbeda dengan kenyataan yang mereka lihat. Pengharapan-pengharapan mereka, apa yang mereka idam-idamkan, apa yang mereka pikirkan, tidak seperti itu kenyataan yang terjadi. Akhirnya mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah, inilah respon orang yang pertama di sini. Mereka tidak mau menerima perkataan yang begitu keras, yang menegur mereka, menasihati mereka. Ini bukan, sekali lagi, bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi tidak mau dikoreksi oleh kebenaran firman
Respon orang yang kedua kita perhatikan di sini adalah dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Yaitu 12 murid Tuhan Yesus, dan salah satu daripada ke-12 ini memberikan sebuah respon yang sangat-sangat baik sekali. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini, lalu ia melihat banyak orang yang akhirnya meninggalkan dia, tidak lagi mengikut dia. Maka Tuhan Yesus kemudian berkata kepada ke-12 muridnya. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia ingin mengoreksi juga murid-murid, khususnya 12 murid yang telah ia panggil secara khusus. Apakah mereka seperti murid-murid yang lain tadi, yang hanya tahu ikut-ikut Yesus, oleh karena mereka hanya ingin mendapatkan berkat-berkat jasmani dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka mendengarkan sebuah perkataan-perkataan yang begitu mendalam, tapi sifatnya mengoreksi hidup mereka, apakah mereka juga berlaku hal yang demikian? Tapi kita sungguh bersyukur karena Petrus yang mewakili daripada ke-12 murid yang lain memberikan sebuah respon yang sangat positif sekali ketika ia mendengarkan pernyataan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menantang mereka. Lalu Petrus berkata di dalam ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi di sini Petrus memberikan sebuah pengakuan, respon percaya dan mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Kristus itu adalah sebuah kebenaran sejati. Firman Allah yang sungguh-sungguh, firman Allah yang membangkitkan semangat, bahkan dikatakan perkataan hidup yang kekal. Memberikan sebuah harapan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya bersifat kekinian. Yang berguna untuk kehidupan mereka. Dalam perjalanan iman mereka. Jadi inilah yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita seperti Simon Petrus. Memberikan sebuah respon yang baik dan benar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan mengeraskan hati kita, tapi mempercayai firman yang telah disampaikan itu sebuah kebenaran yang sejati. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu mendorong mereka untuk semakin percaya kepada Dia. Bahkan pernyataan daripada Simon Petrus di sini, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 69. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini sebuah respon ketika Tuhan Yesus berkata, akulah sumber hidup. Akulah roti hidup. Sebentar lagi aku akan kembali ke tempat di mana aku berada sebelumnya. Maka ia berkata, engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang disampaikan oleh Petrus di sini, ini sebenarnya sebuah ekspresi daripada iman Kristen yang benar. Maksudnya apa? Bahwa kebenaran yang disampaikan dalam satu pernyataan firman Allah adalah sebuah perkataan yang memberikan hidup yang kekal. Perkataan yang memberikan harapan. Perkataan yang bisa memberikan semangat di dalam hidup ini. Perkataan yang menggairahkan hidup setiap orang percaya. Perkataan hidup yang kekal. Dan di dalam penyampaian itu, Petrus tidak hanya bicara bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Tetapi ia juga memberikan satu pernyataan yang lebih dalam lagi. Bahwa perkataan Yesus itu hanya boleh
dinyatakan seorang pribadi yang memiliki otoritas sebagai Allah. Tidak mungkin orang lain bisa berkata bahwa akulah sumber hidup kalau ia tidak memiliki identitas, otoritas sebagai Allah. Nah, inilah kebenaran yang dinyatakan dalam hal ini. Petrus memberikan pengakuan yang sejati bahwa Yesus itu adalah Allah, sumber kehidupan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita dalam menanggapi setiap firman yang diberitakan kepada kita? Apakah kita mau meresponi firman Allah itu dengan baik dan benar? Mari kita meneladani seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Respon orang yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu pura-pura percaya. Seolah-olah percaya, tetapi sesungguhnya itu hanya kepura-puraan semata. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini, khususnya di dalam ayat 70 sampai dengan ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Si Yudas Iskariot adalah golongan daripada 12 murid yang lain. Ia tidak mengikuti sikap orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus ketika mereka mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Ia tetap ada di dalam golongan 12 murid yang tetap mengikuti Yesus. Di sini sebuah hal yang sangat-sangat berbahaya sekali. Ia dilihat oleh murid yang lain sebagai seorang yang benar-benar setia mengikuti Yesus, sebagai murid yang sejati. Tapi kenyataannya, Yesus tahu siapakah Yudas Iskariot ini. Itulah sebabnya dia katakan di sini, seorang di antara kamu adalah iblis. Ya, bukan berarti Yudas Iskariot itu iblis, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi ia dipengaruhi oleh iblis. Makanya diberikan keterangan selanjutnya bahwa Yudas Iskariot inilah yang nantinya akan menyerahkan Yesus, yang mengkhianati Yesus. Nah, ini respon orang yang sangat-sangat miris sekali. Pura-pura percaya. Ketika murid-murid yang lain mendengar perkataan itu dan mereka meninggalkan, ia tidak ikut dalam rombongan itu. Ia ikut dalam rombongan 12 murid. Dan ketika Petrus memberikan pernyataan-pernyataan bahwa perkataan Kristus itu, pernyataan Yesus itu adalah pernyataan hidup yang kekal, ia juga sepakat untuk hal ini. Ia juga setuju dengan konsep ini. Masalahnya di mana? Yudas Iskariot hanya memahami itu secara logikanya saja. Tidak merasuk di dalam hatinya. Tidak mengimani apa yang disampaikan itu di dalam hatinya. Ia berpura-pura untuk percaya. Jadi ada banyak orang juga menunjukkan sikap seperti ini. Aktif beribadah bisa jadi. Aktif di dalam pelayanan bisa terjadi. Aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani bisa jadi. Tapi persoalan, apakah dia ini sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang benar? Atau hanya pura-pura menjadi percaya? Ia tidak mau mengikuti gelombang orang dunia. Ia tidak mau hidup seperti orang dunia. Hidup mabuk-mabukan misalkan. Hidup di dalam kecemaran. Hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ia begitu anti terhadap ini.
Tapi persoalannya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tidak merasuk di dalam hatinya. Ia hidup di dalam kepura-puraan. Itulah murid yang Tuhan Yesus tegur dalam hal ini. Agar tidak menjadi sebuah pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Jangan menjadi seorang murid yang hanya pura-pura untuk percaya. Tentu Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi ini. Itulah sebabnya ia berkata kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Aku yang telah memilih kamu." Ya, dengan berbagai macam background mereka telah dipilih. Tetapi juga ia memberikan penegasan yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita membaca di dalam ayat yang lain bahwa siapakah yang mau percaya kepada Kristus. Di dalam ayat 65. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Ya. Nah, ini sebuah pemahaman teologis juga. Ya, tentu kita mengenal istilah predestinasi, pemilihan Allah. Dan siapa mereka yang percaya kepada Kristus? Siapa mereka yang mau mengikut Yesus? Dalam hal ini ditekankan kepada kita bahwa mereka yang akan mengikut Yesus adalah mereka yang telah dipilih oleh Allah. Ya. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, ini adalah sebuah pilihan yang diberikan Allah kepada setiap orang. Tapi di sisi yang lain, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat menghargai tentang kebebasan manusia. Terbukti sekalipun Yudas Iskariot ini dipilih, tetapi dalam perjalanan kehidupannya, ia diberikan sebuah kebebasan. Apakah ia tetap percaya atau mengingkari panggilan hidupnya. Tentu dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa itu terjadi? Kalau kita kembali di dalam pemahaman doktrin pemilihan Allah, sebenarnya pilihan Allah itu tidak ada yang gagal. Apakah Allah salah dalam memilih seperti ini? Tentu tidak. Tapi kita memahami bahwa setiap apa yang terjadi itu Tuhan punya tujuan masing-masing. Bisa saja Yudas Iskariot ini dipilih hanya untuk menggenapi setiap rencana-rencana Allah dalam hidup ini. Artinya Tuhan telah merancang karya keselamatan ini. Dan Yudas Iskariot ini dipakai sebagai alatnya. Tapi di sisi yang lain, ia memberikan kebebasan kepada Yudas Iskariot untuk bertindak. Dan akhirnya apa? Ia membiarkan dirinya dikuasai oleh si iblis. Yang akhirnya ia mau menjual Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, di satu sisi kita mengenal tentang pemilihan Allah. Dan pemilihan Allah itu tidak ada yang salah. Tetapi juga ada sebuah kebebasan dalam kehidupan manusia. Untuk mau terus dipimpin, dituntun oleh Allah. Atau sebaliknya. Ia mau menjauh daripada tuntunan Tuhan ini. Yudas Iskariot, golongan orang yang pura-pura percaya. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Janganlah menjadi orang percaya yang berpura-pura. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh dalam hidup ini. Jadilah orang percaya yang benar-benar mengikut Kristus. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita perhatikan di sini, murid-murid sejati ingin menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi kalau kita menjadi murid yang sejati itu, maka kita ingin dalam hidup ini mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang firman Tuhan nyatakan.
Murid sejati percaya sepenuhnya kepada firman Allah. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka ia percaya akan hal itu 100%. Bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Murid sejati mempertaruhkan segala hidupnya di dalam Tuhan. Ia mempercayakan hidupnya diatur, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Sehingga ketika ia mendengarkan firman Tuhan, imannya digoncangkan menuju ke arah yang positif, menuju ke arah yang lebih baik. Hidupnya digoncangkan imannya supaya terjadi pembaharuan dalam hidupnya. Kalau selama ini ia hidup di dalam dosa, sekarang ia mau hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, ada murid yang dikatakan murid-murid yang palsu, yang bukan murid sejati. Siapakah mereka? Murid-murid palsu yaitu menjadikan Yesus seperti apa yang mereka inginkan. Yesus itu hanya sebagai media bagi mereka untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Tidak mau mengikut Tuhan, tetapi mereka ingin Tuhan mengikuti apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka mau dalam hidup ini. Sehingga kalau hal ini bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, maka seperti murid-murid yang lain tadi, mereka pergi meninggalkan Yesus. Inilah murid yang palsu, Bapak Ibu dan Saudara. Pertanyaan ini ditujukan juga kepada kita sampai hari ini. Adakah kita seperti murid yang sejati yang ingin hidup seperti apa yang Tuhan mau? Atau sebaliknya, menjadi murid yang hanya menjadikan Yesus sebagai alat untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Biarlah perkataan-perkataan firman Tuhan ini menggoncangkan iman kita untuk terus membangun ke arah yang lebih baik lagi. Mari kita meresponi setiap firman yang telah kita dengarkan untuk menolong kita untuk semakin mengenal Allah dan semakin intim dengan Allah hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam hidup ini. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh bersyukur, kami boleh belajar firman-Mu, mengingatkan kami bahwa perkataan-perkataan firman Allah menggoncangkan iman kami untuk semakin kami bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Engkau dan semakin membangun relasi dengan Engkau, sehingga kehidupan kami semakin diperbaharui oleh Tuhan. Jadikanlah kami sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan dalam hidup ini, sehingga menjadikan Engkau sebagai penuntun hidup kami. Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami, Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami, Allah yang sejati, Allah yang menguasai kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan pengajaran firman ini, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Ya, demikian pembelajaran firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.